aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Itu hubungan kita sama Allah baik dulu deh. Ibadah kita lurusin, lempengin sama Allah, nanti diperbaiki hubungan kita kepada manusia. RT RW bagus hubungannya sama Allah, camat bagus hubungannya sama Allah, sampai presiden bagus hubungannya sama Allah, nanti bakal diperbaiki hubungannya sama rakyat. Yang perbaiki siapa? Allah. Tapi bagaimana kalau ada orang yang katanya udah bagus hubungannya kepada Allah, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, baca Qurannya rajin, hubungannya bagus sama Allah, tapi kok sama manusia jahat banget? Itu dipertanyakan, kata Syekh Akil bin Ubaidillah Al-Jazari. Niatnya apa dia? Berarti orang yang berhubungan baik kepada Allah itu didasari dengan niat yang tulus karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau dia niatnya tulus karena Allah, berhubungan baik sama Allah, Allah bakal bagusin hubungannya kepada sesama manusia. Begitu saudara. Ada orang pergi haji bolak-balik Mekah, Madinah, Jakarta, bolak-balik pak. Tetangganya lapar, tadi itu yang miskin ekstrim, dia kagak tahu tuh, jadi masalah tuh hajinya. Kenapa ente haji bolak-balik, tetangga ente lapar, ente kagak tahu? Dipertanyakan itu pak. Oh berarti mereka belum bagus hubungannya sama Allah. Kalau orang yang bagus hubungannya sama Allah, insya Allah Allah bakal perbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Hablum minallah terjaga, hablum minanas terjaga. Gitu. Para ulama, wa manihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amro dunyahu. Siapa orang yang punya perhatian lebih pada urusan akhiratnya, maka Allah bakal cukupkan urusan dunianya. Ini janji pak. Orang yang punya perhatian lebih atas urusan akhiratnya, dunianya dicukupin sama Allah, nggak bakal susah. Orang yang mikirin akhirat saudara, dijamin hidupnya sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha kaya. Allah yang akan tahu siapa hamba-hambanya yang dekat dengan dia, maka Allah akan perhatikan juga atas keberadaan hamba itu. Dia punya perhatian lebih pada urusan akhirat. Makanya kan Allah nyuruhnya kita itu bukan dunia pak. Lihat surah Al-Qasas ayat 77 yang saya bacain tadi itu. Lihat nih, itu surah Al-Qasas ayat 77. Al-Imam As-Suyuti itu menjelaskan sababnya, sabab nuzulnya. Sabab nuzul surah Al-Qasas ayat 77 itu tentang seorang pemuda soleh di zaman Nabi Musa yang taat beribadah, nggak sabar hidupnya dalam kemiskinan. Dia miskin, bahkan miskinnya lebih daripada ekstrim tuh Pak Camat. Pemuda soleh di zaman Musa. Kalau apa sekarang bahasanya miskin ekstrim ya. Kalau bahasa ininya apa Ustaz Kutub ya? Miskin murokab kali ya. Jadi double gitu miskinnya ya. Miskin ekstrim lebih pak. Ini pemuda pak soleh di zaman Musa, lebih dari ekstrim miskinnya, tapi taat gitu. Allah udah pandang bagus tuh dia, miskin taat, bagus dia dipandang sama Allah. Tapi kagak sabar saudara. Dia minta doa sama Nabi Musa, doain Musa, engkau kan Nabiullah, coba dong doain saya biar jadi orang kaya, biar jadi pejabat. Kalau saya jadi orang kaya, pejabat, saya akan ingat kepada engkau, saya akan bagi semua harta dan balikin semua kepada Allah. Tuh kata si orang soleh di zaman Musa yang taat tapi miskin. Kata Nabi Musa, syukurin aja apa yang udah dikasih sama Allah. Enggak, saya pengen kaya, pengen jadi pejabat begitu. Makanya Pak Lurah jangan minta begitu ya, nanti dikasih sendiri sama Allah. Pokoknya saya pengen kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, mengangkat kedua tangannya, mohon sama Allah, diijabah oleh Allah. Ini pemuda soleh taat miskin jadi kaya raya, luar biasa kekayaannya, meningkat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah sudah anugerahkan kekayaan, jabatan kepada mereka, lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, bias akhirat, ketaatan sudah mulai luntur dalam hidup mereka.
zuhur lewat, asar lewat, semua lewat. Nabi Musa utusan, seorang utusan ambil zakatnya. Marah dia, murka dia, gak peduli, gak ada urusan Musa dengan Tuhan. Ini urusan saya, hasil karya saya. Pergi, pulang. Utusan diusir, utus lagi kedua, diusir lagi. Ketiga, Nabi Musa datang. Pulang, ingat janjimu. Semua apa yang Allah berikan adalah titipan dari Allah. Kamu tak punya apa-apa, yang punya Allah. Sekarang waktunya Allah minta. Tidak ada urusan dengan Tuhanmu Musa, tidak ada urusan dengan Allah. Ini hasil karya saya, ini hasil kerja keringat saya. Gak peduli dengan Tuhanmu Musa. Nanti Allah bakal murka dengan kamu. Silakan kutantang Allah atas kemurkaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siap. Gak lama kemudian, saudara, lagi tidur enak-enak, seluruh harta yang dia tumpuk itu dibenamkan oleh Allah. Bumi batuk, sudah, bumi batuk, gempa terjadi, digoyangkan sama Allah, dibenamkan tuh lelaki yang taat tadi, kemudian kaya, dia sombong, maka dibenamkan. Berikut harta-hartanya. Pertanyaannya, siapa laki-laki itu? Korun. Korun soleh, taat, tapi nggak sabar, Pak. Dibendamkan oleh Allah. Sampai sekarang kalau ada harta terpendam, namanya harta korun, bukan karun itu. Nah, surah Al-Qasas, kata Imam As-Suyuti, diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat, agar umat Rasul jangan seperti korun, jangan seperti Fir'aun, seperti korun. Kalau Allah sudah titipkan anugerah, lalu dia lupa. Lihat ayatnya, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan carilah oleh kalian pahala-pahala akhirat dari apa yang telah aku titipkan dan anugerahkan kepadamu. Fima atakallah meliputi banyak hal. Pertama, umurmu, jabatanmu, kekayaanmu, hartamu, ilmumu, semua kutitipkan untuk kalian. Maka ketika kutitipkan semua itu, cari untuk akhirat. Jika aku berikan umur panjangmu, maka gunakan umur panjangmu untuk mencari pahala akhirat. Jika kutitipkan kepada kamu harta, gunakan hartamu untuk mencari akhirat. Jika kutitipkan jabatan kepadamu, gunakan jabatanmu untuk mencari akhirat. Begitu maksud Allah. Semua adalah titipan dari Allah. Kekayaan, ilmu, semua bukan kita yang cari. Betul? Ini menjadi pelajaran, Pak. Kalau orang semua ingat kemari, insya Allah berkah. Dia cari akhirat dari apa yang dititipkan nama Allah.